Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Sherlia Dinda Chandra, akan membawakan materi terkait hukum Paticca Samuppada. Ini dia untuk agenda hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hukum Paticca Samuppada. Yang kedua, ada karakteristik Paticca Samuppada. Yang ketiga, ada 12 nidana. Yang keempat, Paticca Samuppada sebagai filsafat jalan tengah. Dan yang terakhir, Paticca Samuppada sebagai ajaran sentral dalam Buddhisme. Apa itu hukum Paticca Samuppada? Paticca Samuppada terdiri dari dua kata, yaitu paticca dan samupada. Paticca sendiri memiliki arti disebabkan oleh atau bergantung pada. Sedangkan samupada memiliki arti timbul atau asal. Oleh karena itu, secara harfiah, Paticca Samuppada berarti sebab dan akibat yang saling bergantungan. Nah, ajaran ini menyatakan adanya sebab musabab yang terjadi dalam semua kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Yang mana dalam Mahahathipadoma Sutta, yang Arya Sariputra menyampaikan bahwa Buddha Gautama mengatakan betapa pentingnya Paticca Samuppada. Katanya, ia yang melihat Paticca Samuppada juga melihat Dharma. Ia yang melihat Dharma juga akan melihat Paticca Samuppada. Jadi, dengan ringkas dalam Asutta Sutta, pemahaman akan Paticca Samuppada yang sederhana ialah dengan adanya ini maka terjadilah itu. Dengan permulaan ini maka timbullah itu. Dengan tidak adanya ini maka tidak ada itu. Dengan terhentinya ini, maka terhentilah itu. Untuk karakteristiknya sendiri, Paticca Samuppada memiliki karakteristik tentang sebab akibat yang saling bergantungan dari perbuatan yang kita lakukan. Sekarang kita akan masuk ke dalam 12 nidana. Jadi, hukum Paticca Samuppada ini bekerja dalam 12 nidana atau 12 penyebab yang saling bergantungan. Ke-12 penyebab ini merupakan sebuah rangkaian yang menghasilkan kelahiran kembali atau reinkarnasi dan juga duka atau penderitaan. Ke-12 nidana ini terdiri dari yang pertama, awija atau ketidaktahuan. Awija atau ketidaktahuan yang dimaksud ini ialah tidak memiliki pengetahuan mengenai penerangan sempurna. Dengan kata lain, tidak memiliki pemahaman tentang 4 kebenaran mulia. Juga tidak memahami sebab musabab yang saling bergantungan atau Paticca Samuppada. Yang mana ketidaktahuan atau kegelapan batin ini merupakan salah satu penyebab dari seluruh kekotoran batin, juga seluruh perbuatan jahat atau aku salah. Semua pikiran jahat merupakan akibat dari kebodohan. Oleh karena itu, jika tidak ada kebodohan, maka perbuatan jahat baik melalui pikiran, ucapan, ataupun tindakan tidak akan dilakukan. Selanjutnya yang kedua ada sankara atau bentuk-bentuk karma. Sankara sendiri memiliki arti tentang pembentukan, proses, aktivitas, terkondisi, tersusun, dan lain-lain. Oleh karena itu, menurut Abhidharma, sankara adalah proses bekerjanya karma atau niat maupun kemauan. Kemudian, sankara dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada kaya sankara, yang kedua ada waci sankara, dan yang terakhir ada cita sankara. Selanjutnya yang ketiga ada winana atau kesadaran, yang mana terdapat 6 jenis kesadaran, yaitu yang pertama kesadaran mata, yang kedua kesadaran telinga, yang ketiga kesadaran hidung, yang keempat kesadaran lidah, yang kelima kesadaran tubuh jasmani, dan yang terakhir kesadaran pikiran. Selanjutnya, 12 nidana ini terdiri dari nama rupa atau batin dan jasmani, yang mana di dalam sutta dikatakan bahwa kontak, perasaan, persepsi, pertimbangan, kemauan disebut mentalitas atau nama.
4 elemen besar dan materialitas yang berasal dari 4 elemen besar disebut materi atau unsur fisik atau rupa. Kemudian selanjutnya ada salayatana atau 6 landasan indera. Terdiri dari yang pertama landasan mata, yang kedua landasan telinga, yang ketiga landasan hidung, yang keempat landasan lidah, yang kelima landasan tubuh jasmani, dan yang terakhir landasan pikiran. Yang mana 6 landasan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu landasan internal dan juga landasan eksternal. Landasan internalnya sendiri terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, tubuh jasmani, dan juga pikiran. Dan untuk yang eksternal terdiri dari bentukan-bentukan, bunyi, bau-bauan, cita rasa, sentuhan, dan objek-objek pikiran. Kemudian yang keenam ada fasa atau kontak, yang mana terbagi lagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada kontak mata, yang kedua kontak telinga, yang ketiga kontak hidung, yang keempat kontak lidah, yang kelima kontak tubuh jasmani, dan yang terakhir kontak pikiran. Selanjutnya yang ketujuh ada tentang wedana atau perasaan. Wedana ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada suka atau perasaan tubuh jasmani yang menyenangkan. Kemudian yang kedua ada duka atau perasaan tubuh jasmani yang menyakitkan. Selanjutnya yang ketiga ada somanasa atau perasaan batin yang menyenangkan. Yang keempat ada domanasa atau perasaan batin yang menyakitkan. Dan yang terakhir ada UPK atau perasaan yang bukan menyakitkan dan juga bukan menyenangkan. Untuk penyebab selanjutnya ada tanha atau nafsu keinginan yang terbagi menjadi 6. Yang pertama ada nafsu keinginan akan bentuk, yang kedua nafsu keinginan akan bunyi, yang ketiga nafsu keinginan akan bau-bauan, yang keempat nafsu keinginan atas cita rasa, yang kelima nafsu keinginan akan sentuhan, dan yang terakhir nafsu keinginan akan objek-objek pikiran. Kemudian yang kesembilan ada upadana atau kemelekatan, yang mana terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada kemelekatan pada nafsu indera atau kamu padana, yang kedua ada kemelekatan pada pandangan-pandangan atau ditu padana, selanjutnya yang ketiga ada kemelekatan pada peraturan dan ritual atau sila batu padana, dan yang terakhir, yang keempat, ialah kemelekatan pada doktrin tentang Atta atau Atta Wadupadana. Nidana yang selanjutnya ada bawa atau penjelmaan. Bawa tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada keberadaan alam lingkup indera, yang kedua ada keberadaan alam berbentuk, dan yang terakhir keberadaan alam tanpa bentuk. Nidana selanjutnya ada jati atau kelahiran kembali. Yang dimaksudkan di sini ialah kelahiran kembali akan menimbulkan jara marana atau penuaan dan kematian. Dan nidana yang terakhir ada jara marana atau penuaan dan kematian yang merupakan keluh kesah, sakit, dan sebagainya yang merupakan akibat dari adanya kelahiran kembali. Selanjutnya ada Paticca Samuppada sebagai filsafat jalan tengah. Paticca Samuppada sendiri menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dalam Buddhisme, juga menjelaskan bagaimana fenomena dan penderitaan terkait melalui serangkaian koneksi sebab akibat. Sedangkan jalan tengah adalah konsep menghindari ekstremisme dan kesenjangan. Jalan tengah mengajarkan untuk tidak terlalu mengejar kenikmatan materi dan juga tidak melibatkan diri dalam penindasan diri yang berlebihan. Oleh karena itu, keduanya diajarkan Buddha Gautama dengan khotbahnya di 4 kebenaran mulia. Dengan kita memahami konteks Paticca Samuppada sebagai filsafat jalan tengah, kita akan mengerti bagaimana hidup di tengah-tengah dan tidak terlalu ekstrim. Dan yang terakhir ada Paticca Samuppada sebagai ajaran sentral dalam Buddhisme. Pemahaman dan meditasi tentang Paticca Samuppada merupakan bagian penting dari praktik spiritual dalam Buddhisme.
membantu individu untuk mencapai pencerahan dan mencapai pengampunan dari penderita. Oleh karena itu, Paticca Samuppada dapat dianggap sebagai ajaran sentral yang membantu menjelaskan dasar pemahaman agama Buddha tentang samsara, sebab akibat, dan pengampunan. Jadi, itu dia materi singkat dari saya terkait hukum Paticca Samuppada. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Namo Buddhaya dan Sukhi Hotu.